Jadi saya tidak mengulang lagi materinya dari awal karena tadi kita sudah di Gmeet tapi ada error dan sebagainya. Saya berarti ngulang di slide terakhir yang di saya ngambil resumenya dulu, resumenya secara umum dari slide yang tadi saya sampaikan di kuliah 1 jam pertama di Gmeet. Setelah itu baru kita lanjut ke metabolisme sel. Jadi tadi ini kelihatan slide saya? Siap belum, Bu? Belum. Sudah ada? Sudah ada? Masih dalam proses, Bu. Ada, Bu. Hah? Lagi loading kayaknya, Bu. Masih loading ya? Tadi saya itu berarti di posisi yang skeleton ya. Jadi kalau tadi yang terakhir saya menjelaskan, intinya sel kita itu ada membran sel, ada sitoplasma, ada nukleus. Nah, tadi di posisi sitoplasma itu saya sudah menjelaskan retikulum endoplasma, ada yang halus, ada yang kasar. Rata-rata dia berfungsi untuk sintesis lipid, membantu proses sintesis protein, tapi untuk proteinnya sendiri itu berada di ribosom, di mana ribosom itu menempel di sitoplasma, menempel di retikulum endoplasma. Ya. Nah, slide-nya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, setelah belajar soal menghasilkan protein, nah, kalau itu seperti mengemas dengan protein, nanti itu gak nempel di dinding sel. Kemudian lisosom itu adalah untuk menghancurkan sel kalau sel itu mengalami kerusakan. Terjadi oksis atau lisi emas. Ada perisom yang berfungsi atau menghancurkan radikal bebas, acu, alkohol, pokoknya itu yang kita masalah dengan suai Lincoln, mitokondria ini berpusat di reseptor apa, dan ini parahara, mitokondria yang harus energi bisa, energi apa, respirasi dan belah, jadi yang dengan bola, dan dengan polas. Kita sudah belajar di nukleus, di sel, ada di dalam plasma sebagai sitoplasma yang bisa. Misal ini membawa fungsi atau genetik, ya, 3 komponen, ada membran dan membran sel, ini membran nuklear, bagian luar, ada di plasma endoplasma retikulum. Ini ada membran nuklear namanya nukleus, dan ini di sel, kemudian kromatin. Membran nuklear seperti membran sel dia berfungsi sebagai barrier atau penghalang agar segala sesuatu keluar masuk itu sesuai dengan prinsip transportasi sel. Ya. Kemudian tadi nukleolus itu terdiri dari berbagai banyak nukleolus, di mana nukleolus ini berfungsi untuk menghasilkan ribosom. Ribosom nanti nempelnya di sitoplasma, dihasilkan di nukleolus. Ribosom yang sudah ada di sitoplasma baru dia menghasilkan protein. Nanti proteinnya ditransport oleh lisosom, balik lagi masuk ke nukleolus untuk menghasilkan Na. Kemudian ada kromatin, benang-benang kromatin yang terdiri dari materi genetik DNA dan protein-protein. Protein tadi dibawa lagi dari ribosom, aparatus Golgi dan ke kromatin. Nah, kromatin inilah yang akan berkondensasi berubah menjadi benang-benang kromosom atau kromosom-kromosom yang pernah kalian pelajari dulu di SMA mungkin. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang genetik di pertemuan yang kedua. Kromosom inilah yang juga akan terbawa terus saat sel membelah, saat mitosis. Ketika sel kita membelah, ketika mitosis maupun proses meiosis, ada kromosom yang ikut menjadi sifat dalam sel sehingga membawa sifat genetik pada setiap pembelahan sel. Jadi setiap sel pasti ada materi genetiknya. Pembelahan sel satu peran yang di mana? Sitoskeleton itu ada di dalam sitoplasma. Kita balik ke lagi. Dia berfungsi menjadi penyangga atau pendukung gerakan dari sitoplasma dan ada di inti sel. Posisinya bisa tidak bertautan, tidak hancur karena ada di dalam sitoskeleton.
Ini contoh gambaran sel. Ada gambaran sel, ada sel seperti ini. Ada sel. Ini gambaran saja, ini bisa kita lihat dan dipelajari ya, Pak ya. Kemudian ada sel otot polos, misalnya pada sel jantung. Nah, walaupun gambaran sel berbeda, gambaran sel lemak, ada sel darah putih, makrofag itu adalah bagian dari sel darah putih. Mereka berbeda-beda, tetapi tetap komponen membran sel, ada komponen silang, ada komponen inti sel. Kita ke energi, ya. Energi yang ada di dalam tubuh kita itu dihasilkan dari sel. Masih ingat sel itu yang menghasilkan energi? Misalnya energi dari glukosa, energi dari reaksi, nah itu mitokondria. Terus sel intinya akan menghasilkan energi. Tubuh hewan, manusia, tumbuhan menghasilkan energi. Ini secara umum. Bahwa metabolisme kita itu ada metabolisme enzim, ada katabolisme, ada anabolisme. Anabolisme itu pembukaan, katabolisme itu penguraian. Anabolisme itu kan meliputi pembentukan sintesis lemak, protein, karbohidrat. Itu 3 intinya. Maka katabolisme katabolisme itu penguraian, penghancuran, itu juga ada penghancuran lemak, ada penghancuran protein, penghancuran karbohidrat. Ya, jadi ada proses anabolisme, ada proses katabolisme. Ini saya pengenalan saya ya, karena ini minggu pertama saya berusaha menyampaikan mungkin mahasiswa masih banyak. Kita sebagai metabolisme yang dilakukan oleh sel. Enzim itu merupakan bagian dari protein dengan kofaktor dan koenzim yang berfungsi dalam proses reaksi metabolisme. Jadi metabolisme dalam tubuh kita dibantu enzim. Ya, contohnya pencernaan. Untuk mampu, misalnya makanan yang masuk ke lambung, maka dia ada di dalam lambung kita ada menghasilkan enzim untuk mampu mencerna. Begitu pencernaan di organ pencernaan yang lain, maka ada enzim. Misalnya kayak metabolisme lemak, ada enzim yang tentunya disebut dengan lipase. Ya, jadi enzim ini yang membantu dalam metabolisme tingkat energi, reaksi metabolisme. Koenzim yang merupakan komponen dari protein reseptor, dia akan menghasilkan yang kita sebut dengan ATP, adenosin trifosfat. Atau mungkin kalian dulu pernah belajar waktu SMA, maka metabolisme energi kita akan menghasilkan dengan ATP. 36 ATP misalnya. Nah, cara kerja enzim itu harus bekerja di mana dia baru bisa bekerja jika dia memiliki substrat yang substrat itu adalah seperti pasangannya, makanya disebut dengan prinsip kunci dan gembok ya. Jadi dia harus cocok antara substrat dengan sisi aktif dari enzim, dia harus cocok sehingga binding site atau sistem berikatan itu maka kompleksnya itu kita sebut dengan kompleks enzim dari enzim dan substrat. Kalau enzim sendiri terdiri dari enzim plus enzim kita sebut enzim plus kofaktor kita sebut dengan enzim. Dia harus diikat dengan substrat, maka disebut dengan kompleks enzim dan substrat. Contoh, ketika gula misalnya ya, mitokondria menghasilkan gula. Maka mitokondria yang gula, dia ingin mengubah nih gulanya dari gula yang 1 menjadi 2 gula. Ya, maka dia akan memecah menggunakan bantuan dari enzim yang disebut dengan enzim maltase, sehingga menghasilkan yang disebut dengan malt. Nah, gitu ya. Jadi enzim ini disusun oleh protein, dia lebih besar dari substrat, fungsi untuk mempercepat reaksi. Jadi metabolisme ini dibantu enzim untuk mempercepat reaksi. Dari produk A menjadi produk B, maka dia dibantu oleh enzim sehingga menghasilkan produk baru disebut dengan B. Tadi ada 2 glukosa. Fruktosa misalnya dengan galaktosa, dia misalnya dia ada glukosa dengan menghasilkan bentuk yang itu disebut dengan cepat proses reaksi. Enzim dia enzim itu merupakan dilator, lalu dia ada protein sama dengan sifatnya dengan protein rusak oleh suhu yang tinggi. Enzim protein khusus, enzim dapat dimakan berkali-kali selama dia tidak dipanaskan atau selama dia tidak rusak. Ya, enzim dapat bekerja bolak-balik, kemudian pengatur pertama adalah suhu. Jadi dia optimalnya suhunya di 30 derajat. Kalau dia sudah di atas 5 lebih dari dan sama dengan 50 itu enzim harus dipakai lagi. Dia membutuhkan substrat, baru dia akan menghasilkan
kompleks enzim dan substrat, baru dia bisa mempercepat proses reaksi. Ini nama enzim, tadi saya kasih contoh bisa dihafalkan, jadi dia cepat proses lipid, uraian lemak indulai yang digunakan dengan enzim itu. Tapi kemudian yang dimaksud memang mengambil aminoan, jadi kalau enggak bisa lagi banyak lemak dari energi yang dibutuhkan, terjadi penimbunan lemak. Yang jadi berarti menyebabkan penurunan berat badan dan sebagainya misalnya ya, yang membantu menguraikan lemak. Kita harus cocok dengannya, baru dia bisa bekerja. Enzim besar daripada substrat. Nah, kita lihat transport sel. Kalau masih transport sel itu nggak benar. Transport sel itu dilakukan di membran sel sama membran nukleus. Membran itu pada sel yang paling luar dari inti sel. Mereka sama-sama mengatur transport sel untuk pertukaran benda-benda yang luar masuk dalam. Siapa yang melakukan? Yang melakukan itu adalah membran. Nah, membran nukleus misalnya. Transport itu ada transport pasif, ada transport aktif. Kalau transport aktif, maka membutuhkan energi dalam tubuh. Contoh energi tadi mana? Dari gula atau disebut dengan glukosa. Kalau transport pasif, maka dia tidak membutuhkan energi. Contohnya air, dia langsung saja masuk. Tapi kalau misalnya ada pertukaran protein dan lemak misalnya, maka membutuhkan transport energi. Membutuhkan energi. Contohnya apa tadi energi itu? Ada glukosa, ada oksigen. Itu sumber energi. Ini hanya pengenalan saja. Ada perbedaan difusi, osmosis, transport aktif, transport pasif, itu nanti kalian akan dapat di fisiologi cairan. Di IDK juga, mungkin di pertemuan ketiga atau keempat, saya tidak tahu nanti dosennya siapa. Kalau dulu yang ngajar saya, karena saya sudah cuma pertemuan aja di IDK semester ini, nanti transportan itu saya kurang tahu siapa dosennya dari RPS. Nanti ada ini sekarang, ini hanya pengenalan saja. Jadi di dalam sel kita itu ada proses difusi, ada proses osmosis, ada transport aktif, kemudian ada endositosis, pinositosis, eksositosis, itu nanti akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ya, intinya itu di dalam sel kita ada proses seperti itu. Ya, ada proses seperti itu. Ada difusi, pergerakan cairan misalnya ada cairan dengan tekanan konsentrasi tinggi, konsentrasi rendah, otomatis misalnya. Ya. Sebentar. Nah, kita lihat pada nukleus. Fungsi pada nukleus, kalau tadi pada membran itu ada transport. Kalau pada nukleus, fungsi pada nukleus tadi intinya adalah karena dia menghasilkan materi genetik, maka fungsinya adalah replikasi DNA. DNA yang terkait dengan genetik itu kita akan bahas minggu depan. Siapa pelakunya di dalam sel, yaitu nukleus. Fungsi nukleus di sini apa saja? Ada replikasi DNA, kemudian mitosis. Mitosis itu berarti pembelahan sel ya, replikasi sel. Sitokinesis, pergerakan-pergerakan di dalam sitoplasma. Nah, pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada yang namanya mitosis. Ya, nah ini ya, kita bicara pembelahan sel. Mitosis. Mitosis akan menghasilkan sel 2 kali dari jumlah induknya dengan sifat yang sama dengan induknya. Di dalamnya ada kromosom-kromosom. Kromosom itu bagian dari nukleus. Kemudian ada sentriol. Sentriol itu yang ada di dalam sitoplasma tadi kalau kalian lihat, ya. Sehingga nanti setiap sel ketika dia berhasil membelah dari sel induk yang satu, dia menghasilkan 2, nanti masing-masing dia itu menghasilkan 2 lagi, 2. Jadi dia akan berlipat 2. Ada kelipatan 2. Mitosis akan menghasilkan sel yang sama persis dengan induknya. Sehingga sel yang baru akan menghasilkan jumlah kromosom yang sama, akan menghasilkan inti sel, akan menghasilkan sitoplasma, akan menghasilkan setiap sel yang dibelah akan menghasilkan seperti itu. Jumlah kromosomnya sama. Yang jumlah kromosomnya separuhnya itu dimiosis. Misalnya pada sel telur, pada sperma, pada sel reproduksi, itu dia menggunakan meiosis. Tapi pada sel tubuh,
itu namanya mitosis. Ya, ini sel seperti ini, dia belah, lalu menghasilkan dengan sel ini. Dia akan diusahakan baratnya kayak gitu ya. Lalu masih ini akan ada dalamnya kromosom di dalam dengan jumlah yang begitu dia membelah, jumlahnya sama persis dengan yang bahkan sitoplasma. Dia akan menghasilkan komponen atau pembelahan sitoplasma di proses mitosis. Menghasilkan dua sel atom dengan jumlah yang sama. Plasmanya ada bersilakan yang sama dengan plasma indukannya. Respirasi selul tadi dia ada di respirasi sel atau sel untuk menghasilkan energi. Jadi menghasilkan energinya dari oksigen di gula. Pada mitoya, pada sel, respirasi sel kita ada dua, ada yang aerob, ada yang aerob. Kalau aerob itu menggunakan molekul oksigen, itu menggunakan molekul lain oksigen. ATP yang lebih rendah daripada air. Ketika kurang oksigen dalam kondisi sakit, lelah, dan sebagainya, ketika dalam oksigen tubuh akan tetap melakukan metabolisme respirasi untuk energi. Maka dia menggunakan metabolisme anaerob. Tidak ada persediaan energi di situ. Tidak ada persediaan oksigen. Maka dia sumber lain oksigen. Ini disebut dengan anaerob. Kita di organ. Tadi kita udah belajar di sel, sekarang kita masuk ke jaringan. Jaringan itu kan artinya kumpulan dari sel. Jadi kumpulan dari sel kita sebut dengan jaringan. Jaringan itu apa? Jadi jaringan ini dibentuk dari banyak sel. Jaringan dibentuk jaringan ada 4 tipe. Ada jaringan epitel, ada jaringan penyambung, ada jaringan saraf. Sekarang kita ke jaringan epitelial. Apa jaringan epitelial? Nah, bentuknya seperti ini. Pipih, sederhana. Ada yang single layer, ada yang lebih dari 1 lapis. Misalnya pada permukaan kulit, pada jaringan-jaringan pada organ kulit. Itu sel-selnya kita sebut dengan sel-sel epitel. Pada usus. Nih, kita lihat contoh. Apa sih fungsi itu? Untuk melindungi, untuk penyerapan, untuk jaringan, filtrasi, dan untuk seksi. Epitel, itu ada yang bentuknya squamosa, yang sederhana. Ada yang bentuknya kuboid, seperti yang lihat di gambar. Ada yang lebih panjang, kita sebut kolumnar. Nah, kalau lebih paham ketika kita sudah masing-masing contohnya. Kita lihat di masing-masing contohnya. Sel squamosa. Sel squamosa itu yang paling sederhana tadi, adanya di mana? Contohnya ada di paru. Ya, ada di sel paru-paru. Sebentar. Nih ya, sel squamosa yang paling sederhana, dia contohnya ada di paru-paru. Sel kuboid, dia agak lebih tinggi lagi, misalnya di dinding ginjal, di ovarium, sel telur, di ovarium yang menghasilkan telur. Itu contoh. Ini saya sebutkan contohnya saja ya, kita tidak bahas spesifiknya, ini contoh. Kemudian sel epitel yang ada bentuknya kolumnar, contohnya di usus, di garis-garis organ pencernaan. Sekarang kita belajar jaringan, ya. Tadi kita belajar sel, sekarang jaringan. Jaringan itu kumpulan-kumpulan sel. Nah, itulah tadi ya. Jaringannya ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan saraf, jaringan otot. Sekarang kita masih di jaringan epitel. Nah, ini ada namanya jaringan penyambung. Ya, atau jaringan ikat. Jaringan penyambung ini berfungsi untuk mengikat jaringan secara bersamaan di seluruh tubuh. Contoh jaringan penyambung. Ada pembuluh darah, ada jaringan pembuluh darah, ada jaringan matriks, ada jaringan tulang, ada jaringan tulang rawan, ada jaringan lemak atau jaringan adiposa. Nah, kalian bisa bayangkan misalnya pembuluh darah saja yang ada di sini. Nah, itu bagian dari jaringan, kumpulan-kumpulan sel. Lalu ada jaringan saraf di otak kita. Khusus di otak kita jaringannya disebut jaringan saraf. Jaringan saraf tidak ada di tempat lain, hanya ada di otak. Ya, terdiri dari sel-sel saraf. Sel saraf itu disebut dengan neuron. Ya.
Fungsi dari jaringan ini adalah untuk mengirim sinyal atau impuls pada seluruh tubuh. Konduksi impuls saraf. Kita belajar apa itu saraf nanti saraf. Ini ada namanya jaringan saraf. Itu jaringan. Kalau jaringan saraf ini kumpulan dari sel yang membentuk jaringan. Kumpulan neuron atau sel saraf maka akan membentuk jaringan saraf. Lalu ada jaringan otot. Ya intinya yang di mata itu disebut dengan otot skeletal yang menempel di tulang gerak, itu namanya otot skeletal. Jaringannya jaringan otot skeletal itu tulang disebut dengan organ. Tapi otot-ototnya yang menempel di skeletal kita sebut dengan otot. Kemudian jantung, di dalam jantung itu ada otot dari otot jantung akan membentuk organ jantung. Jaringannya disebut dengan jaringan otot jantung. Lalu ada jaringan otot pos, misalnya pada organ pencernaan misalnya. Disebut dengan otot. Ini jaringan skeletal yang di organ gerak, dia lebih padat, relung panjang gitu, gelung panjang. Kalau jantung itu masuk seperti otot pos, dia berbeda dengan otot skeletal. Kalau otot pos ini adalah misalnya organ-organ yang ada di pencernaan, usus, hati, lambung misalnya. Apapun bedanya, tetapi intinya sel tetap memiliki komponen tadi di awal. Ada membran, ada sitoplasma, atau nukleus. Kita sudah sampai. Intinya, sebelum kita bicara yang detail, intinya di mahasiswa di mindsetnya harus paham dulu, unit terkecil kehidupan manusia itu adalah sel. Sel akan membentuk jaringan. Inilah yang kita pelajari hari ini, sel dan jaringan. Sel itu ada 3 komponen utama. Ada membran, ada sitoplasma, kemudian ada inti sel. Ya. Sitoplasma tadi terdiri dari ada mitokondria, ada aparatus Golgi, ada retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, ya kan? Nah, kemudian ini di sel ya, di inti selnya, di nukleus, itu ada benang kromatin, ada nukleolus, ada membran inti. Nah, sel inilah dia akan berkembang, dia akan bereplikasi, dia butuh bereplikasi. Untuk dia dapat bereplikasi, dia membutuhkan materi DNA, RNA, dan protein. Sintesis protein itu ada di mana tadi? Ada di ribosom. Sel itu membutuhkan metabolisme untuk menghasilkan energi. Ya. Sel akan berkumpul dari hasil replikasi mitosis tadi, akan berkumpul, membentuklah jaringan. Ya. Jaringan ini terbagi menjadi 4. Ada jaringan epitel, ada jaringan penyambung atau jaringan ikat, ada jaringan saraf, ada jaringan otot. Nanti jaringan-jaringan itu akan membentuk organ. Organ akan membentuk sistem. Nah, sel tadi untuk mampu membelah diri, untuk mampu menghasilkan jaringan, dia butuh energi. Energinya apa? Energinya dari glukosa dan dari respirasi oksigen. Ada di mana? Mitokondria misalnya. Kalau dia sudah menghasilkan itu, dia akan membutuhkan metabolisme. Metabolismenya apa saja? Misalnya metabolisme di pencernaan, respirasi. Butuhnya pakai apa? Dia membutuhkan enzim untuk mempercepat metabolisme. Lalu, tadi kumpulan sel itulah membentuk jaringan yang tadi kita sudah pelajari. Misalnya jaringan otot, dari 4 itu ada jaringan otot. Salah satu contohnya adalah otot jantung. Jaringan-jaringan otot jantung akan membentuk organ jantung. Organ jantung akan membentuk sistem namanya sistem jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskuler. Nah, kalian pahami saja dulu di situ. Kita belum bicara detailnya.
Kita belum bicara detailnya karena nanti detailnya di sistem masing-masing. Ya. Nah, itu saja dari saya. Setelah ini saya buka sesi pertanyaan. Karena Zoom saya juga Zoom yang basic ya, yang per 45 menit dia mati. Kayaknya 2 menit lagi dia akan close dengan sendirinya. Setelah ini saya akan invite lagi untuk sesi tanya-jawab. Jika ada pertanyaan, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Bu, saya mau bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Resita Angga. Di sini kan ada Kalau jaringan sistem keputus saraf. kita pindah ke link yang berikutnya saya kirim ya. Ya, silahkan. Iya, Bu. Tekan dulu. Di sini kan ada jaringan sistem saraf ya, Bu ya. Ya. Nah, bukan jaringan sistem saraf ya, jaringan saraf. Bukan sistem. Iya, jaringan saraf. Terus jaringan saraf ini tuh bekerja untuk mengkoordinir seluruh pergerakan tubuh kita, kan, Bu? Ya. Jaringan saraf ini fungsinya adalah untuk menghasilkan kemampuan impuls listrik, koordinasi gerakan di seluruh tubuh. Salah satunya gerakan otot dan gerakan tulang. Dia akan membentuk organ yang disebut dengan organ otak, akan membentuk sistem yang disebut dengan sistem persarafan. Nah, gitu. Selnya, sel-sel saraf, jaringannya jaringan saraf. Salah satu